3/4 ada di posisi mana? Di 3/4 ini. Ya, dilihat 3/4 itu dia lebih mendekati ke 0 apa lebih mendekati ke 1? Lebih mendekati ke 1. Maka 3/4 kita bulatkan akan menjadi 1. Ini hasilnya. Seperti itu. Ya, tinggal dilihat aja di garis bilangannya. Pecahannya ini lebih mendekati ke 1 apa ke 0-nya. Seperti itu. Oke, kemudian ada contoh lain. Ini masih yang pecahan biasa. Bagaimana kalau yang pecahan campuran kayak yang ini? Bulatkan pecahan 3 1/4 ke satuan terdekat. Caranya kita lihat yang 1/4-nya aja. 3-nya kita biarin dulu. Kemudian kita buat garis bilangan lagi kayak gini. Nah, dilihat 1/4 itu posisinya di mana? Mana 1/4? Nah, ini kan, ini 1/4. Nah, 1/4 ini lebih dekat ke mana? Apakah lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1? Ke 0. Berarti gini, 3 1/4. Karena nanti 1/4 kita bulatkan menjadi 0, nanti bentuknya menjadi kayak gini. 3 tambah 0. 1/4-nya ini berubah menjadi 0. Berapa 3 tambah 0? 3. Jadi pecahan 3 1/4 kalau kita bulatkan ke satuan terdekat menjadi 3 seperti itu. Pak, kalau misalkan ininya 3/4 gimana Pak? Kan dia mendekati 1. Nah, misal kita rubah pecahan ini menjadi 3/4. Jadi pecahannya 3/4. Nah, kita hapus dulu. Caranya sama, kita tinggal lihat 3/4-nya aja. Ini diemin dulu, satuannya ini diemin dulu. 3/4 posisinya di sini. Dia lebih dekat ke mana? Apakah lebih dekat ke 1 atau 0? Dekat ke 1. Berarti kita begini nulisnya. 3/4. Kalau kita bulatkan 3/4-nya tadi menjadi dibulatkan jadi 1. Jadi 3 tambah 1. 3/4-nya kita rubah menjadi 1 karena kita bulatkan. Oke? 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan dia pecahan lebih mendekati ke 1, nanti satuannya tinggal ditambahin angka 1. Seperti itu. Kalau misalkan pecahannya ini lebih mendekati ke 0, nanti ini tinggal ditambah 0 satuannya. Seperti itu. Oke? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ikat sekuen. 7. Nah, sekarang kita masuk ke pembulatan pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu identik dengan koma-koma kayak gini. Nah, sebelum masuk ke pembulatan desimal, kita harus mengetahui beberapa istilah pada pecahan atau bilangan desimal. Lihat, kalau ini punya angka 0,35. Kalian harus tahu dulu, angka 0, angka yang satu angka di depan koma, ini nih, itu disebut satuan. Oke? Satu angka di depan koma itu disebut satuan. Nah, angka 0 ini kita sebut satuan. Kemudian satu angka di belakang koma, angka 3 ini itu disebut persepuluhan. Ya, kok nggak per satu kan Pak? Nah, karena kemarin kita sudah belajar kan kalau misalkan 3/10 hasilnya adalah 0,3. Persepuluhan karena dibagi 10, gitu ya. Nah tadi satu angka di belakang
Dan lanjut banyak. Kita sampai ke 101. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah pembulatan ke satuan terdekat. Pak Nudi punya angka desimal ini 2,73. Kita lihat soalnya adalah kata kuncinya disuruh membulatkan ke satuan. Nah, satuan itu yang mana tadi? Nah, yang di depan koma kan? Ini. Nah, berarti nanti kita akan merubah yang ini aja. Nah, nanti yang akan berubah adalah angka si satuannya. Nah, gimana caranya? Oke, 2,73 kita bulatkan ke satuan terdekat. Nah, kita lihat angka persepuluhannya yang ini aja. Oke, kalau misalkan suruh bulatkan ke satuan terdekat, kita lihat persepuluhannya. Ini nggak usah, nomor 100-an nggak usah dilihat. Cukup yang persepuluhan. Nah, kalau angka persepuluhannya ini itu lebih besar atau sama dengan 5, ingat ya, lebih besar atau sama dengan 5, itu kita bulatkan ke atas. Jadi kalau misalkan 7 kita bulatkan naik menjadi 1, nanti sini nambah 1 angka seperti itu. Nah, kalau misalkan angka persepuluhannya itu lebih kecil dari 5, maka kita bulatkan menjadi 0. Gitu ya, kalau diulangi sekali lagi. Kalau misalkan angka ini, angka persepuluhannya lebih besar atau sama dengan 5, kita bulatkan ke atas menjadi 1. Nanti sini tambah 1. Kalau misalkan ini persepuluhannya kurang dari 5, maka persepuluhannya kita rubah menjadi 0 dan angkanya ini tidak berubah seperti itu. Nah, kalau 2,73 persepuluhannya lebih besar atau sama dengan 5 kan? Lebih besar dari 5 kan 7 ini. Nah, kita buatkan ke atas menjadi, nah ini jawabannya 2,73. Kita lihat persepuluhannya. Persepuluhannya lebih dari 5. Berarti kita naikkan ke atas si satuannya ini menjadi 3. Nah, kalau misalkan ini ya tadi, misalkan ini ya, mungkin juga 2,43. Misalkan 2,43 persepuluhannya kan kurang dari 5 kan? Nah, berarti kita rubah angka ini menjadi 0. Berarti ini tidak dianggap, maka jawabannya adalah 2. Kita turunkan. Kalau misalkan ininya lebih dari 5, kita angka satuannya kita naikkan 1 angka. Kalau misalkan ininya kurang dari 5, maka satuannya tetap kita ubah seperti itu. Oke? Nah, contoh yang kedua, pembulatan ke persepuluhan terdekat. Nah, kata kuncinya persepuluhan. Kalau tadi kan kata kuncinya satuan. Kalau satuan kita lihatnya persepuluhannya. Kalau persepuluhan kita lihat per seratusannya. Gini. Oke? Nah, angka 3 itu lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5? Lebih kecil, maka persepuluhannya ini tidak berubah. Jadi hasilnya 2,7. Kalau misalkan soalnya kalau dirubah menjadi 2,78 deh. 2,78. Karena yang diminta persepuluhannya, kita lihat perseratusannya ini lebih besar dari 5 kan? Maka persepuluhannya
Itu. Ya. Kalau misalkan angkanya kamu diulangi lagi ya kamu tetap ingat. Misalkan angkanya lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka angka depannya tambahkan 1 angka. Kalau misalkan belakangnya ini nilainya atau angkanya di bawah 5, maka angka di depannya ini nggak berubah, tetap seperti itu. Oke? Satu lagi kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembulatan persen. Nah, ini paling gampang. Misalkan kamu punya persenan seperti ini, 18%. Kita bulatkan. Caranya gimana? Kamu tinggal lihat satuannya aja. Nih, satuannya aja ini. Angka 8-nya. Nah, kita lihat 8 itu lebih besar dari 5 atau enggak? Lebih besar dari 5 kan? Kalau lebih besar dari 5, maka angka 8-nya kita ubah jadi 0 dan angka depannya kita tambahkan 1 jadi berapa? 20%. Kita bulatkan ke atas 18 jadi 20%. Nah, kalau misalkan 32%, kita lihat satuannya. Dia kurang dari 5 apa lebih dari 5? Kurang dari 5. Maka kita bulatkan ke bawah. 2-nya jadi 0 dan angka 3-nya tetap nggak berubah. Jadi hasilnya 30%. Seperti itu. Nah, itu adalah pembulatan pecahan. Ada 3, yaitu yang pecahan biasa dan pecahan campuran, kemudian pecahan desimal, dan yang terakhir adalah pembulatan persen. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, kita masuk ke penaksiran pecahan. Tadi pembulatan pecahan sudah, sekarang masuk ke penaksiran pecahan. Yang pertama dulu, penaksiran pecahan biasa dan campuran. Nah, ini kita masih menggunakan materi sebelumnya tadi, pembulatan pecahan. Nah, yang pertama penaksiran pecahan biasa dan campuran. Pak Nugi punya beberapa soal. Yang pertama dulu, Pak Nugi punya operasi itu seperti ini: 2/1/10 ditambah 3/6/7. Gimana cara mengerjakannya? Pertama kita bulatkan satu-satu dulu. Bilangannya, ini kita bulatkan dulu, ini kita bulatkan dulu. 2/1/10 kalau dibulatkan menjadi 2 ditambah 3/6/7 kalau dibulatkan menjadi 4. Nah, tinggal 2 tambah 4 sama dengan 6. Ini jawabannya. Lihat. Ini kan 6/7 lebih mendekati 1 kan? Nah, maka 3-nya kita naikkan ke atas, kita tambah 1 angka menjadi 4 seperti itu. Lanjut yang kedua. 3/6/10 dikurangi 1/2/5. 3/6/10 kita bulatkan menjadi 4. Dikurangi 1/2/5 kita bulatkan menjadi 1. Maka 4 kurangi 1 adalah 3. Lanjut, sekarang yang perkalian. 7/2/6 dikali 3/5/6. 7/2/6-nya kita bulatkan menjadi 7 dikali 3/5/6 kita bulatkan menjadi berapa? 4. Berarti 7 kali 4 hasilnya adalah 28. Sekarang kita ke pembagiannya. 9/2/10 dibagi 2/6/8. 9/2/10 kita bulatkan menjadi 9 dibagi 2/6/8 kita bulatkan menjadi 3. Berarti 9 bagi 3 sama dengan 3. Nah, itu seperti inilah penaksiran pecahan biasa dan campuran. Sekarang kita masuk ke penaksiran pecahan desimal. Oke, penaksiran pecahan desimal. Yang pertama
3,4. Kita bulatkan dulu 1,7-nya dan 3,4-nya. 1,7 kita bulatkan menjadi, kita lihat 7-nya ini lebih besar dari 5 kan? Maka depannya tambah 1, 7-nya jadi 0. Jadi 2. Ditambah 3,4. 4 itu lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih kecil dari 5, berarti 4 yang berubah jadi 0, 3-nya tidak berubah. 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Selanjutnya 4,6 dikurangi 2,5. 4,6 kita bulatkan menjadi 5 dikurangi 2,5. Nah, kalau 0,5 dibulatkan ke atas apa ke bawah? Ke atas. Berarti 2,5 berubah menjadi angka 3. Seperti itu. 5 kurangi 3, 2. Lanjut ke yang perkalian. 4,1 dikali 6,9. 4,1 dulu kita bulatkan menjadi 4 dikali 6,9 dibulatkan menjadi angka 7. 4 kali 7 28. Nah, sekarang yang pembagian 6,3 dibagi 1,6. 6,3 kita bulatkan dulu menjadi 6 dibagi 1,6 dibulatkan menjadi 2. 6 bagi 2 3. Seperti itu ya. Itu penafsiran pecahan desimal. Sekarang penafsiran persen. Oke, penafsiran persen. Lalu dia punya soal seperti ini. Kita lihat yang pertama dulu. 23% dari 2000. Langkah pertama adalah kamu lihat persenannya. Nah, sekarang kita bulatkan 23%. Jadi berapa? 23%. Kita lihat angka satuannya dulu. 3 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih kecil. Maka angka 3-nya berubah jadi 0. Angka 2-nya tetap. Berarti 23% kalau dibulatkan menjadi 20%. Ini 20% dari 2000. Caranya gimana? Gini, 20% ini adalah pembulatan dari 23 dikali 2000. Nah, ini tempatnya gampang, nanti harus dulu ya. Nah, 20% kali 2000. 20% kalau dijadikan pecahan berapa? 20 per 100 kali 2000. 20 per 100 kalau dikecilin berapa jadinya? 1 per 5 kali 2000. 1 per 5 kali 2000. Pertama, kamu kalikan 2000-nya dengan angka 1. Berapa jadinya? 2000 dikali 1 atau 1 kali 2000 sama aja. 2000 per 5. 2000 per 5 itu sama aja 2000 dibagi 5. Berapa 2000 bagi 5? Mana saya aja. 2000 bagi 5 sama dengan 400. Ini jawabannya. 23% dari 2000 kita taksirkan atau kita bulatkan dulu 23%-nya ke 20%. Karena tadi angka 3 itu lebih kecil dari 5, maka 23-nya jadi 20. 20% kali 2000. 20%-nya kita ubah menjadi seperti ini, 20 per 100 kali 2000. 20 per 100 kita kecilkan, kita sederhanakan menjadi 1 per 5 dikali 2000. Nah, caranya 2000 kamu kali 1 dulu. 2000 kali angka yang atas, jangan angka yang bawah.
2000 per 5. 2000 per 5 itu sama aja 2000 dibagi 5. 2000 bagi 5 hasilnya 400 seperti itu. Nah, contoh satu lagi. Nah, 48% dari 5000. 48%-nya kita bulatkan dulu. 48 berarti kita lihat 8-nya lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih besar. Berarti 8 yang berubah jadi 0 dan 4-nya kita tambah 1. Nah, jadi 48% dibulatkan menjadi 50%. Dari 5000. Nah, caranya sama. 50%-nya kita ubah pecahan biasa dulu. Jadi 50 per 100 dikali 5000. Tersederhanakan 50 per 100 menjadi 1 per 2 kali 5000. 1 kali 5000 dulu. Hasilnya adalah 5000 per 2. 5000 per 2 atau 5000 dibagi 2, maka hasilnya ketemu 2500. Seperti itu caranya, oke? Jadi kita bulatkan dulu persennya. Kita bulatkan dulu persennya. Kemudian kita ubah menjadi pecahan biasa. Setelah itu dikali dengan angka yang diminta, seperti itu. Nah, itu tadi materi pembulatan dan penafsiran pecahan. Sampai sini dulu materi untuk hari ini. Selamat belajar di rumah, tetap semangat dan jangan